Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, kekuatan, hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan di dunia ini. Selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, di mana pada kesempatan kali ini saya membahas tentang tauhid sosial sebagai kesatuan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun pengertian tauhid sosial yaitu adalah salah satu konsep dalam ajaran Islam yang mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan manusia di bawah satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini lebih menekankan pada pemahaman bahwa seluruh manusia tanpa memandang ras, suku, agama ataupun golongan merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sama. Dalam pandangan tauhid sosial, manusia yang sama dalam pandangan tauhid sosial, manusia diharapkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan berperilaku adil dalam kehidupan sosial sehari-hari, karena mereka semua berasal dari sumber yang sama, yaitu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun prinsip-prinsip dasar tauhid sosial yaitu ada 4, di mana yang pertama ada kesatuan dalam keberagaman, yang kedua yaitu keadilan sosial, yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial, dan yang keempat itu adalah solidaritas dan kerjasama. Baik, adapun yang pertama yaitu kesatuan dalam keberagaman. Jadi meskipun manusia berbeda-beda dalam banyak hal seperti etnis, bahasa, budaya, dan agama, tauhid sosial mengajarkan bahwa semua perbedaan tersebut adalah bagian dari takdir Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia harus saling menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai kekayaan yang membuat kehidupan lebih indah, bukan sebagai sumber konflik. Dan yang kedua, keadilan sosial. Jadi prinsip tauhid sosial juga mengajarkan pentingnya keadilan bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan sosial. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi maupun latar belakangnya. Keadilan sosial ini merupakan cerminan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Di keadilan sosial ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita hidup di dunia ini, maka kita harus mempunyai keadilan di atas permukaan bumi ini. Bukan berarti bermaksud bahwa kita harus memilih yang mana yang perlu kita adili dan mana yang tidak perlu kita adili. Maka itu tidak termasuk di keadilan sosial dalam tauhid sosial ini. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab. Tauhid sosial
menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia. Tidak ada yang boleh hidup egois karena setiap manusia saling bergantung satu sama yang lain. Oleh karena itu, sikap peduli dan berbagi sangat ditekankan. Adapun yang keempat, yaitu solidaritas dan kerjasama. Dari dalam konsep tauhid ini, dalam konteks tauhid sosial, solidaritas antara sesama umat manusia sangat ditekankan. Tanpa kerjasama, masyarakat tidak akan berkembang dengan baik. Semua harus bekerja sama, bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Itulah 4 poin dari prinsip-prinsip dasar tauhid sosial ini. Adapun yang selanjutnya, yaitu pengertian implementasi tauhid sosial. Implementasi tauhid sosial adalah menerapkan nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan sosial, yaitu bagaimana seseorang mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tindakan nyata yang mencerminkan keadilan, kasih sayang, dan peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi tauhid sosial, yaitu ada 5, di mana yang pertama menghargai perbedaan, dan yang kedua yaitu membantu sesama dalam kebutuhan. Yang ketiga yaitu menjaga keadilan dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu menghindari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dan yang kelima yaitu kerjasama dalam masyarakat. Baik, yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, agama, dan budaya yang berbeda. Tauhid sosial mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak mendiskriminasi orang lain berdasarkan perbedaan tersebut. Misalnya, dalam lingkungan kerja atau sekolah, kita harus dapat bekerja sama tanpa membedakan agama atau ras. Kita harus menjaga hubungan baik dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka. Dan yang kedua, yaitu membantu sesama dalam kebutuhan. Dalam konteks sosial, implementasi tauhid sosial bisa dilihat ketika seseorang membantu sesama yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi. Contohnya seperti bisa berupa memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, menyumbangkan pakaian atau makanan kepada yang membutuhkan, atau bahkan sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluhan seseorang. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan sesama dan tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu menjaga keadilan dalam berinteraksi. Keadilan adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam tauhid sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk berlaku adil kepada orang lain. Misalnya, dalam kehidupan di lingkungan rumah tangga, kita harus membagi tugas dengan adil antara suami dan istri, orang tua dan anak. Di tempat kerja, kita harus memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang tanpa membedakan status sosial atau kedudukan. Yang keempat yaitu menghindari tindak kekerasan dan diskriminasi. Jadi tauhid sosial mengajarkan kita untuk menghindari tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Misalnya dalam pergaulan sehari-hari, kita harus menghindari perkataan atau tindakan yang dapat merendahkan atau mendiskriminasi orang lain, seperti pelecehan atau
stereotip stre, stre, stereo, stereotip terhadap kelompok tertentu. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menggapai masalah dengan cara damai dan mengedepankan dialog. Dan yang kelima, yaitu kerjasama dalam masyarakat. Implementasi tauhid sosial juga terlihat dalam kerjasama antara warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, misalnya dalam gotong royong, membersihkan lingkungan, atau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama seperti mengatasi bencana alam. Kerjasama ini mencerminkan solidaritas antara sesama manusia yang seharusnya terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah implementasi tauhid sosial, ada 5 poin. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesimpulan bahwa tauhid sosial menegaskan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tercermin dalam perilaku sosial yang adil, peduli, dan penuh kasih sayang. Sebagai bentuk kesatuan, tauhid sosial mengajarkan persaudaraan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mencakup sikap jujur, tolong-menolong, menjauhi diskriminasi, serta aktif berkontribusi bagi kebaikan bersama. Dengan mengamalkan tauhid sosial, kita membentuk masyarakat yang lebih baik, beradab, dan diridhoi oleh Allah, dan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian apa yang saya bisa paparkan pada kesempatan kali ini dengan materi yaitu tauhid sosial sebagai kesatuan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.